Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Rumil Al-Hilya dimanapun berada, insya Allah pagi ini kita akan membahas satu tema bahasan untuk belajar sama-sama hikmah ataupun mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Karena kisahnya sangat masyhur sekali. Ya. Kalau ayahanda bunda membaca Al-Quranul Karim, lalu membaca surah Yusuf, Masya Allah, akan menemukan kisah yang memang Masya Allah, istilahnya urutannya itu sangat rapi sekali. Diawali dengan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, begitu kan. Lalu nanti mendapatkan iri daripada kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijualnya oleh kakak-kakaknya, lalu diambillah Nabi Yusuf ini menjadi budak di Mesir. Itu kan semuanya, tahu semuanya ya tentang masalah ini. Sampai akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara, lalu akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa di Mesir, lalu akhirnya keluarganya berkumpul di Mesir. Itu singkatnya. Namun kita tidak melihat kisahnya pada pagi ini, kita ingin melihat apa? Hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Pertama, ingin menyampaikan bahwa yang namanya sesuatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini kan firman Allah sudah sangat sering kita dengar. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda tidak menyukai sesuatu yang terjadi kepada dirimu, justru ini adalah kebaikan buat dirimu. Lalu apa lagi? Wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi Anda menyukai sesuatu itu, tapi ternyata wa huwa syarrul lakum, justru ketidakbaikan untukmu. Cek baik-baik dalam kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, subhanallah, mengenai tentang masalah cinta. Siapa sih yang tidak senang dicintai? Senanglah. Siapa yang tidak senang dicintai? Semuanya kalau dicintai itu senang sekali. Akan membawakan kenikmatan saat dicintai. Itu secara dunianya atau kalimatnya yang sering diucapkan kalau dicintai itu nikmat. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Yang pertama, sejak Nabi Yusuf kecil saja, sebelum Nabi Yusuf ini bermimpi, Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil itu sangat dicintai oleh bibinya. Bibinya Nabi Yusuf itu sangat cinta sekali kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sangat senang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan berusaha bagaimana caranya agar Nabi Yusuf ini menjadi tinggal di rumahnya. Begini, di dalam ajaran Nabi Yakub alaihissalam pada waktu itu, kalau ada orang yang mencuri, maka si pencuri ini akan dijadikan budaknya. Misalnya, punten nih, di rumah bunda, di rumah ayahanda, misalnya ada yang mencuri, lalu ketangkap, maka pencuri ini akan jadi budak di rumah ibu, di rumah bapak. Menjadi budak. Jadi budak dan dimiliki. Iya. Nah, ini bibinya Nabi Yusuf. Ingin sekali Nabi Yusuf ini dimilikinya.
maka mencoba bagaimana caranya sejak kecil Nabi Yusuf alaihissalam ini dicintai. Maka saat Nabi Yusuf tinggal di rumah bibinya, yang dilakukan oleh bibinya menyimpan sabuk yang bukan punya Nabi Yusuf dipakaikan kepada Nabi Yusuf. Iya, yang mana sabuk ini adalah peninggalan daripada kakeknya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam, disimpan oleh bibinya Nabi Yusuf. Setelah itu apa? Nabi Yusuf main ke rumah bibinya. Setelah itu karena bibinya sangat senang ingin memiliki Nabi Yusuf, maka dipakaikanlah sabuk itu ke Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf pulang, baru bibinya teriak-teriak mengatakan, hilang sabuk saya, sabuk hilang nih, kemana sabuk ini hilang, sabuk hilang. Begitu, oh ini ternyata di Yusuf. Punten, menginginkan Nabi Yusuf untuk diambil di rumahnya. Itu karena cinta siapa? Bibinya. Maka saat itu diklarifikasi oleh Nabi Yakub alaihissalam, diperlihatkan, dicek bagaimana seorang anak kecil bisa menggunakan sabuk dengan rapi seperti ini, dengan baik seperti ini mustahil ya. Maka akhirnya ketahuanlah kalau bibinya mengaku iya, saya itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Akhirnya demikian. Makanya punten, ada satu kisah kan di dalam surah Yusuf itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 77 itu mengatakan qalu in iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ketika Benyamin gitu kan, semua sudah tahu kisah ini. Benyamin disimpan Suwa, itu tempat minumnya raja, agar Benyamin bisa kembali ke raja lagi kan, kembali ke mana? Ke raja, ke Mesir, maksudnya kepada Nabi Yusuf, iya. Maka caranya Nabi Yusuf menyimpan tempat minumnya Nabi Yusuf di karungnya tempat makanannya Benyamin. Ketika dikatakan, raja kehilangan tempat minum, raja kehilangan tempat minum. Padahal Nabi Yusuf menginginkan kalau seandainya ketemu nanti yang namanya gelas tempat minum raja itu berada di tempat karungnya Nabi Benyamin, maka Benyamin akan jadi budaknya Nabi Yusuf, gitu kan? Ya, ini sebagai punten siasat Nabi Yusuf agar Benyamin tinggal di Mesir. Iya. Nah, pada waktu itu kakak-kakaknya bilang, nggak nyangka ya, ternyata Benyamin ini mengambil minuman tempat minum punya raja. Dulu juga kakaknya begitu. Nah, maksudnya kepada siapa? Nabi Yusuf. Quran tidak menjelaskan bahwa Nabi Yusuf maksudnya mencuri apa. Padahal Nabi Yusuf tidak mencuri. Iya, inilah kisahnya. Ini gara-gara cinta. Karena cinta. Ya, cinta. Yang kedua, punten. Ini cinta semuanya. Cintanya siapa? Cintanya Nabiullah Yakub kepada Nabi Yusuf. Sangat mencintai Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Akhirnya tumbuhlah iri daripada abang-abangnya. Cinta yang menumbuhkan iri. Kalau tadi cinta menumbuhkan ingin memiliki. Yang kedua, cinta menumbuhkan iri daripada abang-abangnya. Subhanallah. Sampai abang-abangnya mengatakan kata-katanya dalam surah Yusuf ayat 10, kata-katanya wa alqu fi ghayabatil jub. Lempar aja ke sumur. Lempar aja ke sumur. Biar apa? Biar dia mati di sana atau dia nanti diangkat oleh orang yang musafir lalu dibawa menjadi budak. Na'udzubillah. Kenapa Nabi Yusuf sampai dicemplungin, dilemparin ke sumur? Jawabannya karena irinya abang-abangnya terhadap cinta bapaknya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Seperti itu, cinta. Iya. Lalu apalagi cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini cerita tentang cinta. Iya. Zulaikha, ini adalah Imrah Azizah, wanita terhormat yang ada di Mesir saat itu, mencintai Nabi Yusuf. Sampai melakukan berbagai macam tipu daya. Dan akhirnya, singkat cerita, kata wanita atau yang sering dikatakan namanya kita kenal Zulaikha, dia mengatakan kata-katanya ini dalam surah Yusuf juga di ayat 32 ya. Di ayat 32 dengan mengatakan wala illam yaf'al ma amuru la yusjinanna wala yakunam minas saghirin. Pokoknya nih, kalau nanti Yusuf ini enggak mau mengikuti apa yang aku inginkan, itulah kira-kiranya, aku akan jebloskan ke penjara. Apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih baik masuk penjara daripada harus mengikuti apa yang diinginkannya. Itu dia. Cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf membuat Nabi Yusuf menjadi ke penjara. Itu cerita tentang cinta. Subhanallah. Jadi hikmah yang ada, ternyata hati-hati dengan cinta. Hati-hati saat dicintai dan hati-hati saat mencintai.
Ini suatu nasihat, berapa banyak orang karena cinta ini menjadi terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Berapa banyak orang karena cinta ini malah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan sampai tahun-tahun ini, zaman-zaman sekarang ini, gara-gara mencintai yang beda agama, karena calonnya tidak agama Islam, dia harus ikut dalam agama punten di luar Islam. Na'udzubillah. Kenapa? Karena cinta. Hati-hati dengan cinta. Jaga cinta ini. Maka dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih mencintai kepada Allah, lebih dahsyat cintanya daripada kepada siapapun. Ini cinta. Hati-hati dengan cinta. Jaga cinta. Karena cinta ini akan menjadikan kita baik atau buruk. Siapa yang mencintai kita, siapa yang dicintai oleh kita, harus benar. Kenapa? Hati-hati. Sampai, bukankah Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman hab. Manusia kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Iya, kalau kita mencintai orang-orang yang saleh, maka kita bersama orang-orang yang saleh kelak di akhirat. Kita mencintai orang-orang yang gak jelas di muka bumi ini, agamanya gak jelas. Iya, bagaimana nanti kelak di akhiratnya mengidolakan siapa? Hati-hati dengan cinta. Iya, cinta ini bisa menjerumuskan. Iya, bisa menengsarakan. Bisa. Maka tolong jaga cinta ini. Orang mukmin cintanya kepada Allah, dan saat mencintai, cintai karena Allah. Dan saat mencintai kepada makhluk-makhluk Allah, satu, cintai karena Allah. Yang kedua, jangan melampaui cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semuanya di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika berbicara tentang cintanya siapa? Kisah cinta Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu yang selanjutnya, iya, kisah apa lagi ataupun hikmah apa lagi yang bisa kita lihat di dalam kisah Nabi Yusuf ini? Subhanallah, di dalam Al-Quranul Karim sudah sangat jelas. Nabi Yusuf ini dijebloskan ke penjara oleh seorang wanita. Bahkan oleh rame-rame ya wanita Mesir pada waktu itu dengan dikepalai oleh Zulaikha ini. Iya. Lalu punten sampai akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Al-Quran menggambarkan kata-kata tentang tipu daya wanita. Kalimatnya qala innahu min kaidikunna. Qala innahu min kaidikunna. Innahu min kaidikunna. Lalu apa? Inna kaidakunna azim. Nih, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka para wanita ini dahsyat sekali. Al-Quran mengatakan, apabila pada wanita sudah berkumpul untuk melakukan sesuatu, iya, di sini yang dikatakan azim, tipu daya para wanita ini yang berkumpul untuk menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Mereka berkumpul, sesungguhnya tipu daya muslihat yang dilakukan oleh para wanita sangat dahsyat sekali. Apa yang ingin saya sampaikan? Tipu daya para wanita apabila sudah berkumpul merencanakan sesuatu keburukan lebih dahsyat daripada tipu dayanya setan. Ya, kenapa? Lihat dalam surah An-Nisa ada kata-kata inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi justru dikatakan yang azim itu adalah inna kaidakunna azim. Justru tipu daya para wanita itu sangat dahsyat sekali. Azim. Hati-hati. Iya. Dalam kenyataan apa maksudnya dalam kehati-hatian di sini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inna kaidakunna azim. Inna kaidakunna azim. Ya, punten. Ada satu cerita. Saya dapatkan cerita ini dari Syekh Muhammad Al-Arifi ya. Jadi ada seorang wanita. Seorang wanita ini datang ke satu perkumpulan para laki-laki yang kaya raya. Oh, dia bilang dengan ucapannya, kata-katanya, dia bilang, wahai kalian para orang-orang kaya, para saudagar, ya, mau bantu aku nggak? Aku ini wanita terzolimi oleh suami. Aduh,
Akhirnya para laki-laki yang kaya raya itu berbicara, terzolimi gimana? Iya, saya ini ditinggalin aja sama suami saya. Padahal kurang apa saya ini? Cantik iya, iya. Masih muda iya. Tapi suami saya pergi begitu saja sehingga saya ini ditinggalkan. Tanpa ada kabar. Tapi saya yakin dia meninggalkan saya karena dia mungkin pergi dengan wanita lain. Terus orang-orang berkumpul. Terus maumu apa? Nolong kamu tuh kayak apa? Gini, aku ini sudah punya calon lagi. Ada calonku. Tapi aku tidak bisa resmi kalau aku sudah menjadi janda dari seorang suami. Saya sudah bilang kemana? Ke pengadilan. Kalau suami saya telah pergi meninggalkan saya dan saya ini sekarang ini tidak diurus oleh suami saya, maka saya ini sudah jadi janda. Tapi hakim itu mengatakan, enggak. Kamu akan jadi janda kalau memang ada suami mengatakan talak. Kalau suami mengatakan talak berarti sudah jadi janda. Kamu nggak boleh menikah dengan siapapun sebelum kamu benar-benar menjadi janda. Dan kamu benar-benar menjadi janda kalau seandainya suamimu benar-benar telah mengatakan kata talak. Sekarang surat nggak ada, kabar nggak ada, bertahun-tahun gimana? Saya nggak berani ya. Itulah kata hakim. Terus orang-orang kaya ini berpikir, terus aku bantu, kamu minta bantuan sama kami bagaimana? Gini aja, mau nggak? Kamu, ya, pura-pura jadi suami saya. Ah nggak mau pura-pura. Kamu pura-pura dibayar. Tuh lihat tuh, dibayar. Adu hargalah dia dengan para orang saudagar ini kira-kiranya. Akhirnya kata perempuan itu, saya akan bayar 500 dinar. Wow, gede 500 dinar. Lalu ada orang, dia bilang, oke, 500 dinar ya, siap. 500 dinar ya, oke. Apa tugas saya? Nanti kita pengadilan bilang kalau kamu suami saya mentelantarkan saya selama 5 tahun. Setelah itu kamu talak saya, selesai. Setelah itu saya juga punya buku talak ataupun surat keterangan talak. Habis itu ya sudah, kita tidak lagi ada hubungan sudah. Saya kasih nanti 500 dinar, tuntas sudah. Subhanallah. Enteng kalau gitu. Ayo kapan ke pengadilan? Bikin waktu, datanglah ke pengadilan. Wahai hakim, saya sudah dapat sekarang. Suami saya ternyata ketemu. Ini orangnya ini. Hakim nanya, kamu suaminya fulana? Ya wahai hakim. Iya. Kamu telah meninggalkan berapa tahun? 5 tahun wahai hakim. 5 tahun. Iya. Sekarang istrimu ini minta talak dan kamu tidak bertanggung jawab terhadap istrimu. Kamu tolak dia. Kamu sudah mentalaknya? Ya, saya mentalak dia. Bila perlu saya katakan, hari ini saya talak dia. Saya talak dia dan saya talak dia. Kata hakimnya, sah, resmi, sudah ditalak. Kamu sekarang sudah jadi janda karena sudah ditolak oleh suamimu. Sudah, selesai. Begitu sudah siap selesai pengadilan ini, tiba-tiba perempuan itu angkat tangan. Wahai hakim, ada yang ingin saya sampaikan. Kata hakim, boleh, ada apa? Begini Pak Hakim. Iya. Enak aja dia bebas begitu saja setelah 5 tahun dia menterlantarkan saya. Saya setelah 5 tahun, saya harus cari nafkah sendiri, hidup sendiri. Dia 5 tahun gak bertanggung jawab terhadap saya. Bolehkah saya menuntut hak saya selama 5 tahun dia meninggalkan saya? Astagfirullahaladzim. Coba lihat. Inna kaida kunna azim. Ya Rabb. Lalu mengatakan, iya benar harus kamu bereskan. Hak dia berikan. Iya. Hak istrimu itu harus diberikan. Berapa kamu minta? Istrinya bilang, saya hanya meminta 1 tahun 500 dinar saja. 1 tahun 500 dinar berarti kalau 5 tahun 1.000, 2.000, 2.500 dinar. 2.500 dinar, saya cukuplah demikian. Tapi kalau dia tidak bisa memberikan 2.500 dinar sama saya, penjarakan dia. Kaget. Ini yang saudagar tadi ini
mau bilang saya bukan suaminya, saya gini, wah tambah repot lagi, kena pasal lagi, dia sudah mempermainkan tentang masalah hukum suami istri, bisa jeblos penjara beneran itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, ini saya ketipu ini. Lalu kata hakim, bayar 2.500. Daripada di penjara, keluar 2.500. Setelah keluar 2.500, selesai tuntas, perempuan itu bilang dengan mengatakan, aku janjikan mau ngasih duit 500 dinar kepadamu. Nih janjinya aku kasih 500 dinar. Pulang dia. Astagfirullahaladzim. Ini salah satu contoh saja ya. Mungkin ini sekedar cerita iseng aja. Namun ini kata-katanya inna kaidakunna azim. Salah satu contoh aja ya, dengan mengatakan saking yang namanya apa? Tipu daya yang ada. Berarti punten. Di dalam kenyataan ini, dalam surah Yusuf ini ingin menerangkan tentang bahwa tipu daya, muslihat yang dilakukan kaum wanita yang berkumpul untuk menjerumuskan sesuatu, seseorang, itu lihat kejadiannya demikian. Inna kaidakunna azim. Sementara yang namanya syaitan dikatakan inna kaidas syaitana kana dha'ifa. Iya, dengan mengatakan lemah. Kana dha'ifa. Kana dha'ifa. Iya. Selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada hikmah apa lagi yang bisa kita ambil pelajaran di dalam di dalam kisah Nabi Yusuf ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kisah yang luar biasa tentang ini. Alhamdulillah. Punten. Iya, di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, yang selanjutnya hikmah apa lagi yang bisa diambil? Kalau kita lihat daripada hikmah yang ada, punten. Iya, kita kan sudah tahu, akhirnya Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Setelah masuk dalam penjara, tolong untuk rujuk lagi, untuk melihat lagi nanti ayatnya, baca lagi kisah ini. Ya. Nabi Yusuf akhirnya masuk dalam penjara. Nabi Yusuf selama di penjara, Masya Allah, akhlaknya baik banget. Bantu orang yang sakit saat di penjara. Bahkan makanannya rela dibagi dua bagi orang yang kelaparan di penjara. Itulah Nabi Yusuf. Sampai akhirnya ada 2 orang yang masuk penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. 2 orang masuk penjara ini melihat kebaikan Nabi Yusuf. Lalu akhirnya Masya Allah, Allah menjadikan 2 orang ini berkenalan dengan Yusuf. Gara-gara apa? Gara-gara 2 orang ini bermimpi. 2 orang ini bermimpi. 1 orang mimpinya membuat ataupun aksiru khamron, artinya adalah aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Jadi anggur itu diperas sehingga airnya berjatuhan untuk dijadikan jus, mungkin kalau sekarang ya, aksiru khamron. 1 mimpi memeras jus, memeras anggur, mengambil airnya. 1 lagi mimpi membawa khubz. Khubz itu roti, disimpan di kepalanya sampai ada burung mengambil roti tersebut. Lalu bertanya kepada Nabi Yusuf tentang artinya. Nah punten, Nabi Yusuf menyampaikan dari arti tersebut. Apa kata Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan mengatakan kata-katanya? Iya. Engkau yang bermimpi, Masya Allah. Engkau yang bermimpi bahwa memeras anggur, maka engkau akan menjadi orang yang dekat dengan raja, yang memberikan minuman kepada raja, menuangkan minuman kepada raja. Engkau, wahai yang bermimpi memeras anggur. Tapi engkau yang mimpi membawa khubz ataupun roti di kepala sampai burung datang memakannya. Maka engkau ini, ya, engkau ini, kata siapa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, engkau ini akan diberikan hukuman mati. Sampai jasadmu ini dinaikkan ke atas. Bahkan jasadmu ini dimakan oleh burung. Itulah kata Nabi Yusuf. Lihat. Ini baru masuknya nih, punten. Lalu Nabi Yusuf memanggil orang yang akan dekat dengan raja. Kata Nabi Yusuf, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala lilladzi dhanna annahu najin. Ini di ayat 42 surah Yusuf, ya.
dikatakan udhkurni inda rabbika, hai orang yang akan selamat nanti dari penjara dan akan dekat dengan raja. Udhkurni inda rabbik, artinya nanti tolong bilangin ke raja. Nanti tolong bilangin ke raja kalau di penjara ada Yusuf yang mana terzolimi oleh para wanita yang menjebloskan aku ke penjara. Aku belum diadili langsung, ada jeblosin ke penjara sama para wanita itu. Maka nanti kalau engkau bebas, bentar lagi kamu bebas dan dekat dengan raja, sampaikan ke raja kalau di penjara ada seseorang yang terzalimi. Lalu laki-laki itu mengatakan, siap wahai orang baik. Aku akan sampaikan ke raja ketika nanti aku dekat dengan raja. Kalau mimpimu itu benar. Kalau mimpiku itu benar diartikan demikian maksudnya. Qadarullah ayahanda bunda. Selamat yang laki-laki ini benar. Menjadi dekat dengan raja pemberi minuman. Ya kepada raja menuangkan minuman. Sementara yang satunya lagi pancung mati. Iya. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki yang dekat dengan raja ini ternyata fa'ansahus syaitan. Syaitan melupakannya sehingga ngeblank, laki-laki ini lupa kalau ada amanah dari Nabi Yusuf. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Masya Allah bertahun-tahun lupanya. Sampai kalimatnya falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf tambah lagi bertahun-tahun di penjara. Sampai beberapa ulama menyatakan 8 tahun Nabi Yusuf di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara yang namanya laki-laki ini yang sekarang sudah dekat dengan raja, pemberi minuman kepada raja ataupun menuangkan minuman kepada raja, dia lupa. Akhirnya Nabi Yusuf harus bertambah sampai 8 tahun di penjara. Padahal kalau ingat 1 tahun aja selesai Nabi Yusuf. Nah, kisah-kisah punten. Iya. Kita ketika mendengar fa'ansahu syaitan, waduh, syaitan melupakan orang ini, kasihan Nabi Yusuf dalam penjara. Oh, Allah punya skenario lain. Kalaulah seandainya dia itu tidak lupa, lalu begitu dia dekat dengan raja dan bilang, wahai Tuan, ada orang yang terzolimi namanya Yusuf di penjara, dia ini enggak diadili apa-apa, langsung dijeblosin ke penjara, terzolimi dia. Raja itu raja adil, langsung akan dibuka kasusnya, akan dilihat dan Nabi Yusuf selamat. Kalau saat itu Nabi Yusuf selamat, keluar dari penjara, rasa-rasanya selesai ceritanya, selesai kisahnya, sudah ya. Mungkin Nabi Yusuf balik lagi ke Palestina, ketemu lagi dengan keluarganya, selesai, tuntas. Kalau seandainya tidak dilupakan oleh setan, setan melupakan laki-laki ini untuk bicara kepada raja, akhirnya jadi panjang lagi kisahnya. Karena lupa, punten ya, karena lupa, jadi panjang ceritanya. Coba kalau tidak lupa. Selesai, Nabi Yusuf keluar dari penjara, tuntas. Mungkin begitu kisahnya, lain lagi. Tapi punten, setelah lupa, Allah sengaja. Kapan waktunya keluar Nabi Yusuf dari penjara? Kapan waktunya keluar? Lihat situasi yang pas, keadaan yang pas. Ternyata raja bermimpi kan? Qalal malik, raja itu berkata, inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Subhanallah. Ini dia mimpinya nih. Mimpi raja. Mimpi ada sapi betina yang gemuk-gemuk, lalu dimakan. Ada 7 sapi betina gemuk-gemuk, lalu dimakan dengan 7 sapi betina yang kurus-kurus. Lalu melihat yang namanya biji gandum yang bagus, lalu melihat juga biji gandum yang kering gitu kan. Lalu dikumpulkan semua orang-orang yang hadir di Mesir, termasuk pemuka-pemuka orang-orang Mesir, para pejabat-pejabat Mesir, dengan mengatakan kata-katanya, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ayo, apa artinya mimpi ini? Tolong sampaikan kepada aku mimpiku ini.
Semua bingung mimpinya apa artinya ya. Mereka jawab, qalu adghatsu ahlam. Ini nggak ada artinya, ini bunga tidur saja, wahai raja. Tapi raja itu kekeh, nggak mungkin ini adalah bunga tidur. Kenapa? Jelas sekali. Lalu punten, baru ketika raja bercerita tentang mimpi, yang menuangkan minuman baru ingat dengan kata-katanya, aduh, iya saya lupa ya. Dia mengatakan, wahai raja, iya, wahai tuan, wahai raja, aku ingat. Di penjara ada orang yang bisa mentakbirkan mimpi. Dulu aku juga bermimpi dan ditakbirkan bahwa aku ini akan menjadi dekat dengan raja, di mana aku bertugas menuangkan minuman untuk raja. Dan itu persis apa yang disampaikan oleh orang yang di penjara, namanya Yusuf. Izinkan aku untuk ketemu Yusuf, wahai Tuan Raja. Dan saya akan bicarakan kepada Yusuf. Silahkan, berangkatlah. Begitu ketemu dengan laki-laki yang sudah janji ingin menyampaikan kepada raja, lupanya kebangetan bertahun-tahun. Padahal ini skenario indah yang Allah katakan, Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf yang jujur yang baik, aftina fi sab'i baqaratin siman. Sampaikan ceritanya. Ini raja bermimpi begini-begini. Sampaikan. Saya tidak menceritakan tentang mimpi karena nanti ini hanya ingin melihat hikmah-hikmahnya aja. Sampaikan oleh Nabi Yusuf, ini artinya. Tiba kepada raja. Raja kagum dengan mengatakan kata raja. Ucapannya kata raja apa? Iya. Ini adalah mimpiku diartikan demikian. Datangkan Yusuf. Masya Allah. Kata siapa? Kata raja. Kata raja dengan mata, datangkan Yusuf. Silakan. Aku ingin berjumpa dengan dia. Keluarkan dari penjara. Ayahanda bunda tahu. Nabi Yusuf begitu dipanggil oleh raja untuk keluar dari penjara, Nabi Yusuf tidak mau. Subhanallah. Iya. Kenapa? Wa qalal maliku tuni bihi. Kata raja, datangkan Yusuf itu kepadaku. Aku ingin bicara. Sangat baik sekali takwilnya. Saya ingin bicara. Masya Allah. Begitu datang dengan bangganya. Yusuf, raja memanggilmu. Kata raja, kamu bebas. Ayo sekarang keluar. Apa? Kata Nabi Yusuf. Irji ila rabbik. Ini ada dalam surah Yusuf ayat 50. Enggak. Kamu balik lagi sama rajamu. Iya. Dan tolong sampaikan ke raja, aku tidak akan keluar dari penjara sebelum masalahnya clear siapa yang salah. Aku yang salah atau para wanita itu yang salah yang menjebloskan aku ke penjara. Aku gak mau keluar sebelum namaku dibersihkan. Subhanallah. Itu Nabi Yusuf. Iya. Fas'alhuma balun niswatillati. Iya. Qatta'na aydiyahunna. Subhanallah. Tolong tanyakan. Adili para wanita yang hadir di rumahnya Zulaikha pada waktu itu. Yang sampai tangannya tergores itu. Adili mereka. Saya yang salah atau mereka yang salah? Raja itu memanggil semua wanita termasuk Zulaikha dipanggil. Kata raja dengan mengatakan kata-katanya, qala ma khatbukunna. Apa yang kalian jadi? Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi kepada kalian? Siapa yang salah? Yusuf apa kalian? Saya ingin tahu dengan sejelas-jelasnya. Tanpa repot, tanpa panjang-panjang, langsung Zulaikha menyadari kesalahannya dan menyampaikan kata-katanya. Iya. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas sekali ya. Sampai mengatakan ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Aku yang menjebloskannya ke penjara. Padahal Yusuf ini adalah orang yang jujur, enggak punya kesalahan. Maka Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Dan Yusuf alaihissalam memaafkan semua para wanita itu dan tidak dijebloskan ke penjara. Dimaafkan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Dan setelah Nabi Yusuf dibebaskan, raja tertarik oleh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tahu tentang bagaimana cara mengatasi kemarau panjang 7 tahun yang akan datang. Maka Nabi Yusuf meminta dia, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Tuhan, jadikan aku sebagai bendaharawan ataupun orang salah satu yang berkuasa atau salah satu menteri yang dapat menggerakkan perekonomian itu untuk mengatur ini agar tidak kelaparan di Mesir ini. Izinkan aku untuk mengatur ini semuanya. Inni hafidhun alim, karena aku adalah punten. Bisa amanah, menjaga ini
dan aku tahu cara-caranya. Itu dia. Makanya ada yang mengatakan, bolehlah kalau orang ingin mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, silakan, boleh. Ini dalilnya, Nabi Yusuf minta pada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan syarat hafidh alim. Itu kata-katanya, iya. Apa hafidun alim? Pandai menjaga dan berpengetahuan, punya ilmunya, pandai menjaganya. Jadi Nabi Yusuf minta kepada raja agar dijadikan salah satu menteri yang berkuasa di tempat itu bukan untuk mencari kemuliaan. Bukan untuk mencari kemuliaan, bukan untuk mencari kewibawaan. Saya ingin jadi pimpinan, saya ingin jadi pejabat, saya ingin jadi itu, jadi ini agar saya mendapatkan kedudukan, agar saya dapat sanjungan. Bukan. Nabi Yusuf meminta untuk jadi pejabat. Karena apa? Untuk mengemban tugas. Niatnya itu. Bukan mencari yang lain. Beda ya. Berarti Nabi Yusuf bukan dipilih atau meminta untuk menjadi pemimpin, menjadi untuk jadi raja, jadi penguasa. Maksudnya bukan untuk tasyrif, tapi taklif. Iya, untuk bekerja, untuk melakukan yang terbaik. Karena beliau, subhanallah alaihissalam, tahu ilmunya dan dapat menjaga. Masya Allah, ini yang ada. Punten, sekali lagi. Kita bungkus dari apa yang terjadi ini. Intinya, karena seseorang ini yang bebas dari penjara lupa kepada raja untuk menceritakan tentang seseorang di dalam penjara. Karena lupa, punten. Jadi panjang ceritanya Nabi Yusuf. Bahkan endingnya jadi happy ending. Bahkan kumpul keluarganya datang ke Mesir. Hiduplah di Mesir. Satu gara-gara punten, seseorang yang sekarang jadi penuang daripada air untuk raja, untuk minum raja, lupa. Subhanallah. Indah kan? Gara-gara lupanya begini membawa hikmah. Walaupun harus ada pengorbanannya 8 tahun. Tahu hikmah yang ada? Allah biarkan 8 tahun dia lupa. Setan melupakannya. Allah kata biarin lupa. Kenapa? Aku sedang mempersiapkan hal yang terbaik untuk Yusuf alaihissalam. Jangan dulu keluar karena belum tepat waktunya. Belum pas waktunya. Saya ingin sampaikan kepada ayahanda bunda. Janin begitu dikatakan 3 bulan, 4 bulan. Apakah ada seorang ibu mengatakan, dok keluarin aja dok. Biar gak lama-lama, 4 bulan aja keluarin, 6 bulan aja keluarin. Ada begitu? Belum mateng, belum pas. Kalau sudah pas mah pasti keluar. Ayahanda bunda punten, berbagai macam kesulitan, masalah, problem yang kita hadapi. Tenang, santai. Kita doa, tawakal, usaha. Kalau Allah belum mengeluarkan dari kesulitan itu, padahal kita sudah usaha, sudah doa, belum juga keluar. Jawabannya apa? Jawabannya singkat. Punten, Allah punya rencana lain yang terindah buat Anda, buat kita. Kenapa? Belum waktunya. Tenang. Segala sesuatu kesulitan ada waktunya untuk keluar. Segala sesuatu problem yang kita hadapi akan tiba pada waktunya untuk selesai. Nabi Yusuf pun demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini tentang lupanya orang, ya, lupa yang membawa keberkahan yang indah untuk Yusuf alaihissalam. Walaupun harus panjang waktunya sampai 8 tahun. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi lagi? Apa hikmah yang ada? Masya Allah. Yang ingin disampaikan dalam peristiwa kisah Nabi Yusuf ini, jangan pernah meremehkan satu kesalahan dengan iming-imingan, dengan mata, gampanglah nanti saya tinggal tobat. Itu tidak bisa demikian. Kalau ada orang mengatakan, gampang. Ya, nah gampang tinggal apa? Kita maksiat sedikit aja nanti tinggal tobat kok. Nyuri aja bentar habis itu tobat. Orang yang merencanakan hal seperti itu bisa dipastikan tidak tobat. Mana buktinya? Itu abang-abangnya Nabi Yusuf. Ketika mau jeblos Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka bilang apa? Tahu nggak mereka bilang apa? Kalimatnya, iya. Kalimatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 9. Uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Iya. Awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin.
bunuh Yusuf atau buanglah Nabi Yusuf ini ke suatu daerah yang tidak dikenal. Supaya perhatian ayah tertumpah kepada kita saja atau tidak kepada Yusuf. Iya. Dan sesudah itu, setelah buang Nabi Yusuf, hendaklah kita bertobat dan menjadi orang yang baik. Direncanakan. Mau berbuat salah, direncanakan untuk tobat. Mau berbuat salah, direncanakan untuk tobat. Itu na'udzubillah. Nggak bisa. Karena terancam untuk tidak tobat. Kalau ada orang melakukan hal itu, kesalahannya apa? Kesalahannya itu subhanallah bertubi-tubi. Satu, meremehkan dosa. Yang kedua, dia lakukan dosa. Dosanya dosa, meremehkan dosa, lalu meremehkan, mengenteng-entengkan tobat. Gampang tinggal tobat, itu pun dosa. Na'udzubillah, udah 3 dosanya di situ. Ya Rabb. Iya. Lalu apa yang terjadi? Benarkah setelah nyemplungi Nabi Yusuf, menjual Nabi Yusuf, dia tobat? Enggak tuh. Bertahun-tahun. Tapi kan tobat juga ujungnya. Iya, tobat juga ujungnya setelah ketahuan kesalahannya. Kalau nggak ketahuan kesalahannya, nggak tobat ini. Daripada 10 orang ini nggak tobat. Kok bisa tobat? Karena ketahuan kesalahannya. Sama siapa ketahuannya? Sama Nabi Yusuf. Dibongkar. Ketika pada datang ke Mesir. Makanya punten, tolong nanti lihat ceritanya, kisahnya ya, dibaca kisahnya, baca saja dalam terjemahannya, insya Allah semua sudah mengalir. Ya. Maka ketika mengatakan, ini sampai mengatakan kalimat yang diucapkan apa? Subhanallah. Mereka mengatakan kata-kata, la anta Yusuf, kamu emang Yusuf ya? Karena Nabi Yusuf bertanya kepada abang-abangnya tentang Yusuf, iya. Dengan bukankah adekmu itu dicemplungin ke sumur dan engkau jual kepada saudagar yang di Mesir? Loh, kau tahu? Mau dikatakan dalam firman, qalu a'innaka la anta Yusuf. Kayaknya kamu ini Yusuf ya. Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf, wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini ada Benyamin, adikku. Qad mannallahu alaina. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kami dan anugerah dan keagungan kepada kami. Begitu mendengar itu semua yang 10 itu maqalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatin. Barunya, aduh aku salah ya Allah, aku salah, maafkan aku Yusuf, ya Rabb maafkan aku ya Allah. Tuh setelah ketahuan baru minta ampun. Kalau nggak ketahuan mah kekeh aja bandel ya. Lalu setelah itu Yusuf alaihissalam memaafkannya, qala la tathriba alaikumul yaum. Subhanallah. Berarti jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah mengakhir-akhirkan taubat. Jangan pernah melakukan kesalahan lalu berniat nanti salah, nanti habis itu taubat lah. Tidak. Iya. Tidak, jangan. Kenapa? Orang yang mengatakan saya akan taubat atau saya berdosa dulu nanti taubat, itu adalah seperti saudara-saudaranya Yusuf. Na'udzubillah. Iya. Yang selanjutnya punten, ada yang unik dalam kisah ini. Apa yang unik yang ingin saya sampaikan dalam kisah ini? Pegang baik-baik. Subhanallah. Dalam kisah ini, kisah Nabi Yusuf ada 3 baju diceritakan. Satu adalah baju yang mana Nabi Yusuf setelah dijual, bajunya dikucak-kucak gitu pakai darah kambing atau apa, lalu bilang kepada bapaknya, aduh ini adalah darahnya Yusuf. Kenapa? Karena lagi kami main dimakan oleh serigala. Ini bapak, ini bajunya nih. Dalam Al-Quran mengatakan, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ini adalah punten baju yang penuh dengan dusta karena membawa darah bohong. Baju punten tanpa disebut, dapat dipungkiri. Maksudnya apa? Iya, dia menipu dengan mengatakan Nabi Yusuf dimakan serigala, ini bajunya, maka dikatakan ini adalah baju Yusuf dilumuri darah, padahal itu baju penuh dengan kedustaan. Saya takut mungkin zaman-zaman dulu, zaman sekarang atau zaman yang akan datang, orang menggunakan pakaian itu demi mendustai orang lain. Demi mendustai temannya, sahabatnya, mendustai siapa, dengan pakaian yang dia pakainya. Apakah dia berpakaian baju apa, warna apa, seragam apa.
niatnya untuk mengelabui. Na'udzubillah, ini sudah digambarkan ada baju pendusta, ada baju yang menyebarkan dusta. Na'udzubillah. Ini baju. Sampai Nabi Yakub dibilang, dibohongin, kata-katanya demikian. Walaupun Nabi Yakub tidak percaya. Saya tidak menceritakan kisah ini ya. Hanya melihat ada baju yang namanya baju punten kadhib. Yang kedua, ada baju jujur. Masa sih iya? Ingat ketika Nabi Yusuf dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik oleh Zulaikha. Ya. Saat itu apa yang terjadi? Nabi Yusuf lari, dikejar oleh Zulaikha, baru robek di bagian belakangnya. Maka saat itu lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau seandainya baju itu robek dari belakang, berarti perempuan ini dusta dan Yusuf jujur dan Yusuf benar. Karena kalau lagi dipaksa Nabi Yusuf lari, berarti yang robek belakang. Tapi apabila bajunya ini robek di bagian depannya, berarti Yusuf yang dusta, perempuan itu benar. Karena Nabi Yusuf memaksa lalu dirobek bagian depannya, ditarik oleh perempuan itu, berarti demikian. Ternyata falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna. Yang tadi saya katakan inna kaidakunna azim. Ternyata yang bolong di belakang duburnya, di belakang maksudnya. Iya. Punten, ini adalah baju kejujuran. Tapi dengan baju kejujuran ini, Nabi Yusuf akhirnya dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena makar tipu daya daripada orang-orang yang tidak senang terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ingin memiliki Nabi Yusuf, ingin menjadikan salah satu daripada istilahnya apa ya? Untuk melampiaskan keinginannya, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Dijeblosin ke penjara. Padahal memiliki punten bukti yang bagus, bukti yang otentik, bukti yang benar. Tapi apa yang terjadi? Malah masuk ke dalam penjara. Itulah kenyataan. Iya. Silakan untuk menerjemahkan masing-masing dalam keadaan seperti ini. Iya. Yang ketiga, ada baju lagi. Tapi apa? Baju obat. Maksudnya baju obat seperti apa? Nabi Yusuf ketika kumpul dengan keluarganya, akhirnya abang-abangnya maksudnya, nanya, bagaimana ayah kita Yakub? Ayahmu buta sekarang. Ayah kita buta karena nangis terus. Maka Nabi Yusuf membuka pakaiannya. Disampainya, idhabu biqamisi hadha. Pergilah ke bapak atau ke Nabiullah Yakub. Serahkan bajuku ini. Lalu apa? Dengan mengatakan, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran. Tolong usapkan baju ini ke wajahnya, maka akan melihat lagi. Masya Allah. Sampai baju ini sebagai obat. Maka saat itu diberikan baju seseorang raja. Serahkan jadi obat. Kenapa? Karena keadilannya. Seseorang yang akan menjadi obat bagi siapapun adalah baju yang penuh dengan cinta, keadilan, kenikmatan, kejujuran, kebaikan. Bisa menjadikan obat yang buta bisa menjadi melihat. Silakan untuk menerjemahkan lebih luas lagi. Iya. Karena waktu kita sangat pendek sekali. Yang penting dengan mengatakan ada baju dusta, ada baju jujur, dan ada baju obat. Kita ini, seandainya kita pakai baju, mau dijadikan baju yang mana buat kita dipakai? Ya tidak terlepas. Dia sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Dia ini sebagai tugas di mana, ataupun beliau atau dia ini tinggal di mana. Subhanallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Termasuk kita sendiri. Suami ibu sebagai apa? Ibu sebagai apa? Saya sebagai apa? Kita sebagai apa? Pakai baju? Baju apa kita pakai? Apakah baju kejujuran? Apakah baju yang penuh dengan dusta? Apakah baju obat? Silahkan. Iya. Ini dia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebagai obat maksudnya. Bagi umat, bagi masyarakat, bagi sahabat, bagi teman-teman terdekat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya. Ini tadi dengan mengatakan kata-katanya. Ikhtitam yang ingin saya sampaikan untuk diketahui. Pegang baik-baik. Inti yang paling indah di dalam surah Yusuf ini. Kata-kata yang indah dan luar biasa. Masya Allah. Ketika Nabi Yusuf dikatakan, la anta Yusuf, kami Yusuf kan? Nabi Yusuf menjawab, ana Yusuf, ya aku Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku Binyamin.
Qad mannallahu alaina, Allah telah berikan kenikmatan yang indah buat kami. Ya. Innahu, dan sesungguhnya keindahan yang kami dapatkan, tempat yang kami dapatkan, jabatan yang kami dapatkan, wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kuncinya ini. Wa may yattaqi wa yasbir. Takwa kepada Allah dan sabar. Takwa, sabar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menghilangkan sekecil apapun amal baik yang dilakukan oleh seseorang. Sekecil apapun Allah akan balas. Tunggu. Wahai siapapun yang sekarang sedang mendapatkan masalah. Wahai siapapun yang sekarang sedang mendapatkan musibah. Wahai sekarang berada dalam keadaan mungkin terkungkung kesulitan. Terkungkung musibah. Terkungkung dalam keadaan karb. Karb itu artinya kesulitan. Iya. Dengan mengatakan kata-katanya, innahu wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Kuncinya adalah takwa, sabar. Takwa, sabar. Ini yang akan dapat mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan yang ada. Kurang apa Nabi Yusuf? Subhanallah. Ya, Nabi Yusuf. Kesulitan demi kesulitan menjadikan kebaikan. Masuk dalam sumur, bukankah kesulitan? Tinggal di istana, Masya Allah. Masuk penjara, bukan kesulitan? Tinggal di istana. Ya Rabb, inilah kalimat yang indah. Wa may yattaqi wa yasbir. Wa may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan sabar, Allah tidak akan pernah menghilangkan amalan-amalan daripada ketakwaan dan kesabaran itu. Tunggu keindahan yang didapatkan bagi orang bertakwa dan bersabar. Menjadi seorang penguasa di Mesir, kuncinya takwa dan sabar. Ini dia sebagai singkat dari apa yang bisa kita ambil hikmah pelajaran tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Hikmah dari apa yang bisa kita petik daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.